Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami Margianto sebagai host pada kesempatan ini akan membersamai pemirsa dan juga alhamdulillah juga di sini sudah ada narasumber kita. Mari dalam kesempatan ini kita pertama-tama bersyukur kepada Allah atas nikmat karunia-Nya sehingga kita diberi kesehatan walafiat serta iman dan Islam, sehingga kita bisa beraktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya dan bernilai ibadah di hadapannya. Amin Allahumma amin. Pemirsa podcast Tali Kata Talita Group yang berbahagia, untuk kesempatan ini kita akan berbincang dengan tema fenomena perceraian menurut Islam. Ini kayaknya luar biasa yang harus kita ketahui bersama untuk menambah ilmu dan sangat luar biasa sekali. Pada kesempatan ini juga kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa ini. Keep smile, Masya Allah, dan selalu berjuang di jalan untuk, dalam artian di jalan Allah, untuk selalu mentasarufkan ilmunya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Luar biasa. Gimana kabarnya pagi hari ini? Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Dalam keadaan sehat ya? Insya Allah. Baik, saya kenalkan terlebih dahulu profil beliau, yaitu nama lengkap beliau yaitu Dr. Kiai Haji Fauzi Hamid Basultona MPDI. Beliau yaitu lahir di Denpasar pada tanggal 13 November 1968, Masya Allah. Jabatan beliau saat ini yaitu Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali. Insya Allah sampai dengan sekarang ya Ustadz ya. Dulu juga antum yang bisa mendampingi umat Islam di Bali, Masya Allah. Sekarang diberi amanah lagi. Alamat tempat tinggal atau kantor beliau yaitu di Jalan Nusa Barung nomor 1 Denpasar, Bali. Adapun pengalaman pendidikan mulai dari TK 74 tahun 74 sampai dengan sekarang ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi yang terakhir doktoral beliau di UIK Bogor, Jawa Barat, Masya Allah. Insya Allah inilah termasuk banyak ilmu dari beliau, nanti kita timbah ya. Adapun pengalaman atau pekerjaan saat ini beliau yaitu sebagai Ustadz di Pondok Pesantren MA di Ponorogo Klungkung, Bali. Yang kedua sebagai dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Dan yang berikutnya Ketua Fatwa MUI yaitu Provinsi Bali, dan termasuk Pembina Masyarakat Ekonomi Syariah MES Bali ya. Alhamdulillah. Jadi nanti dalam kesempatan ini beliau itu, saya tidak bisa menyampaikan banyak kayaknya, Masya Allah, pengabdian beliau luar biasa, termasuk memiliki yayasan ya Ustaz ya, Yayasan Anak Emas dalam bidang pendidikan, kayaknya sudah lama juga, Masya Allah. Kualitasnya anak-anak santrinya luar biasa. Luar biasa. Baik, Ustadz Fauzi alhamdulillah sudah hadir di tengah kita dan akan menemani podcast kita kali ini, yang mana dalam kesempatan ini akan mengangkat tema yaitu fenomena perceraian. Wah, ini kalau kita melihat fenomena atau hal-hal saat ini yang terjadi di masyarakat kita, bisa dikatakan nilai persentasenya, kemarin ada info dari, bisa dikatakan dari Pengadilan Agama, Masya Allah, ternyata berbanding terbalik ya, antara pernikahan yang memang harusnya kita support, ternyata di Pengadilan Agama, Masya Allah, ternyata semakin meningkat. Nah ini fenomena yang perlu kita perlu kita menjadi perhatian ya kan, gitu saja. Jadi tapi sebelumnya itu kita akan kupas tuntas para pemirsa semuanya untuk bisa memahami nih
arti daripada perceraian atau hal yang bisa dikatakan boleh tidak dan juga haram atau halal, kaitannya kita melangkah setelah pernikahan kok sampai dengan adanya perceraian, gitu saja, supaya umat Islam ini semakin bisa tahu, bisa memahami, dan juga bisa menjadi suatu suatu nilai muhasabah, suatu introspeksi diri nih sebelum menuju ke perceraian. Nah, oleh sebab itu kepada Ustadz Ahmad Fauzi Basultona untuk bisa memberikan sedikit motivasi kepada kita. Nanti baru kita lanjut dengan tanya jawab ringan lah, Ustaz, supaya umat Islam kita di Bali khususnya bisa mengetahui dan memahami arti pentingnya memahami agama Islam secara utuh, apalagi dalam konteks ini yaitu kita tentang pernikahan dan perceraian lah istilahnya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ahmad Fauzi Basultona untuk bisa menyampaikan untuk motivasinya. Monggo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, ya Bapak-bapak dan ibu sekalian di mana saja antum berada, alhamdulillah kita bisa datang ke podcast ini. Masya Allah ketemu dengan Ustadz Nuryanto, lama kita ada bersua ini. Masya Allah. Mana memang ketika saya ketemu sama Prof Nuryanto, Prof Nuryanto, ini Ustadz Murdianto Mardianto. Jadi sempat ngobrol sebentar, kemudian kata, wah ini perlu diangkat nih Ustaz. Saya bilang, memang belakangan ini beberapa kali undangan undangan kajian komunitas yang diangkat ini, terus saya bilang ini ada apa? Gitu ya. Ada apa? Terus kemudian akhirnya di antara teman-teman itu ada yang ini Ustaz, masalahnya katanya tahun depan ini kan sudah dekat ini, akhir tahun ini bakal menjadi tren di dunia artis dan pokoknya selebritis itu bakal banyak perceraian. Saya bilang ngapain kita harus ikut-ikutan? Terus saya bilang, ingat ya, kita harus tahu yang namanya pernikahan itu adalah ibadah yang sakral. Dalam agama kita itu sangat sakral, bahkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai mitsaqan ghalidha. Jadi perjanjian yang sangat berat. Ini jangan digampang-gampangkan teman-teman sekalian. Masalahnya kita dari proses mengenal calon hidup kita, calon pasangan hidup kita. Itu kan melalui perjalanan panjang. Dari perkenalan, kemudian kita penjajakan, siapa yang kita kenal ini, bibitnya, bebetnya, bobotnya, kan gitu ya. Suatu hal yang harus dilakukan. Yang harus dibubut gitu. Kan, itu kan perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan. Sampai kemudian kita menemukan barangkali yang kita inginkan. Sehingga kemudian kita beristikharah. Masya Allah. Mungkin ada beberapa kriteria dalam agama kita kan dianjurkan oleh SAW, terkaul mar'atu li arba'in kan. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Kemudian li jamaliha, orang pertama kali mungkin lihat kecantikannya. Limaliha karena hartanya. Linasabiha karena keturunannya. Kemudian yang keempat lidiniha, karena agamanya. Kata Rasulullah SAW, fatfal bidatidin taribat yadak. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Jadi alhamdulillah pengantar antum ini, Masya Allah, ini pentingnya masyarakat kita ini betul-betul memahami. Jadi pernikahan betul-betul tadi yang antum sampaikan itu sangat sakral, sangat kuat niatannya, ya kan? Baik, kita lanjutin Ustaz. Tadi dalam kaitan ini kita langsung ini tanya jawab. Nah, berkaitan dengan tadi Islam tadi sudah memandang pernikahan sudah luar biasa, harus menjadi suatu perhatian yang penting bagi calon mempelai supaya jangan bermain-main dengan hal ini kan tadi antum sampaikan. Terus pertanyaan yang kedua ini Ustaz. Nah, ini berbalik tentang perceraian tadi.
apakah perceraian itu haram dalam Islam atau bagaimana Ustaz? Atau halal lah bahasanya, atau dibolehkan atau bagaimana? Monggo Ustaz. Kaitan dengan ini pertanyaan yang memang sebenarnya saya juga termasuk yang takut untuk membahas ini. Karena kan kita khawatir ya. Karena kebutuhan umat juga ini kebutuhan umat ya. Kita menasihati ternyata kita sendiri. Na'udzubillah min dzalik ya. Ya, la qadarullah. Ya, la qadarullah itu semoga Allah tidak takdirkan. Tapi masalah ini harus dibicarakan. Betul. Kata Rasulullah SAW, ya, dan ini menjadi hadis masyhur ya. Ya, hadis yang terkenal di kalangan ahli fikih. Yaitu ya abghadul halal indallah at-talaq. Halal yang paling dibenci di sisi Allah adalah talak. Jadi yaitu kalimat cerai. Nah, masalahnya cerai ini memang halal, tapi itu merupakan alternatif terakhir. Pilihannya sudah berat. Betul. Jadi tidak boleh kemudian ya kita membiasakan diri ya, terutama ketika emosi ya, namanya cekcok itu bunganya rumah tangga. Kenapa kita katakan bunga? Karena itulah keindahannya. Artinya ketika kita mengatakan cinta kepada pasangan hidup kita, maka kita sudah menerima kekurangannya. Ya harus gitu ya. Harus gitu. Entah itu rupanya, entah itu sifatnya, entah itu kebiasaan-kebiasaan yang barangkali kita belum terungkap. Jadi kita harus sudah bisa menerima seperti itu. Maka apa? Hindari emosi kata cerai. Itu yang kita harus ini. Walaupun itu halal. Ya, makanya itulah yang harus kita didik. Makanya kenapa di KUA itu sebenarnya ada pendidikan pranikah. Iya. Cuma karena kakak ininya numpuk antriannya sehingga KUA-nya mau mendidik bagaimana gitu. Bahkan singkat waktunya Ustaz. Di KUA itu ya butuh tambahan sebenarnya. Memang butuh tambahan orang untuk itu. Karena ada pendidikan pranikah. Siap Ustaz. Luar biasa. Mungkin selanjutnya Ustaz ya. Jadi tadi sudah jenengan sampaikan untuk betul-betul menjadi suatu hal yang harus dijaga, jangan sampai ya terlanjur untuk tolak kan gitu atau cerai karena sangat dibenci kan gitu ya. Di pertanyaan tadi. Mungkin ini selanjutnya Ustaz, kaitannya dengan fenomena ini nih. Mengapa ini juga ya? Angka perceraian di negeri kita tadi sempat saya singgung di pengantar tadi yaitu semakin meningkat. Nah, ini bagaimana Ustaz? Monggo Ustaz. Barakallahu fiik. Biasanya karena memang ya emosi. Emosi tapi ya, antara kedua belah pihak. Baik itu suami maupun istri. Ya itu biasanya seperti itu yang paling sering. Bahkan kemarin ada yang tanya, Ustaz, anak ini kalau sudah marah sama pasangan anak itu, anak bisa nahan emosi, temperamental. Antum berlatihlah untuk menahan. Bagaimana cara berlatih? Diajari sama Rasulullah SAW. Kalau kita dalam keadaan berdiri, disuruh duduk. Kalau duduk disuruh tidur. Ya. Dan disuruh setelah itu berwudu. Ya karena memang emosi itu kan dari syaitan. Syaitan ini ya dari bangsa jin. Ya syaitan dari bangsa jin, dari api diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Salah satu di antaranya bagaimana untuk meredam itu? Ya mematikan api dengan air. Maka Rasulullah SAW kemudian apa? Kenapa kita disuruh berwudu? Kemudian kita harus ya apalagi kalau antum sebagai suami posisinya harus banyak mengalah. Mengalah bukan untuk ini. Mengalah untuk menjaga. Ya. Itu pertama yang. Yang kedua barangkali budaya ya. Mungkin ini yang kita kebiasaan. Mohon maaf ya. Ya, mohon maaf. Saya tidak mau menyebutkan daerah. Nanti orang tersinggung semua. Tapi antum tahu sendirilah. Angka-angka perceraian antum tinggal lihat sendiri. Di mana itu yang di mana sekarang? Antum buka di Google. Angka perceraian tertinggi. Di mana? Itu akhirnya Anda pernah ke tempat itu apa ini? Biasa Ustaz. Kita kalau panen lagi banyak duit ngawin. Oh gitu ya. Masya Allah. Kalau udah nanti sudah habis duit habis. Cerai. Itu jadi budaya. Sebenarnya budaya-budaya seperti ini kan budaya negatif yang harus ditinggalkan. Kemudian yang ketiga yang sering yang jadi yang ini yang mungkin tadi itu di awal kita, yaitu standar ketika
menikah itu standarnya cuma duniawi. Ini orang cuma melihat kecantikan, kegantengan, rupawan, Fisik ya. ya fisik, kemudian kekayaan. Begitu tuh diambil oleh Allah, akhirnya kemudian hilang. Makanya kenapa Rasulullah SAW menekankan, ya fadfar bidatid-din taribat yadak. Milih yang beragama, pilih yang beragama. Engkau akan selamat. Ya. Itu di saya. Itu tiga sebab yang paling sering. Sering ya. Karena emosi, karena budaya setempat, atau karena juga standar ketika dia menikah. Standarnya dia duniawi gitu. Berarti mungkin perlu juga ini ya, ini nyambung ke pertanyaan. Berarti ya memang kembali kepada ini tadi ya, pernikahan itu kan sakral, suci, harus disiapkan nih, lahir dan batin, lebih-lebih ilmu ya. Betul. Nah ini bagaimana menurut Ustadz ini? Pentingkah kan gitu? Kalau dibilang penting pasti penting, tapi perlu betul-betul calon mempelai atau yang sudah menikah ini harus punya prinsip dasar, ini loh dasar ilmunya kan ya. Monggo Ustadz, mungkin ada kiat-kiat istilahnya yang perlu disampaikan ke umat Islam kita supaya sebelum dia melakukan istilahnya at-tolak tadi, dia berpikir nih niatan awalnya. Ya, monggo Ustadz, ada kiat-kiat atau yang perlu mendapat perhatian ini. Memang yang paling utama, dan itu sering saya nasihat perkawinan itu biasanya. Itu yang pertama, memang kita harus belajar. Ya. Kalau belajar tentang dunia itu kan cuma untuk bertahan hidup, ya kan. Tapi belajar tentang agama itu tadi mengendalikan ya emosi, kemudian juga dia berpikir panjang, dampaknya apa dari perceraian itu. Itu tentang ukhrawi dia. Ya kan, kita kan pernikahan itu adalah ibadah. Betul. Jadi kita sudah susah, barangkali orang tua kita sudah menyiapkan begitu panjang, sehingga ya dia harus mikir itu. Itu pertama sebabnya ya itu karena lemahnya iman. Ya, terus kemudian tidak pandai dia beradaptasi ya dengan barangkali barangkali dia istilahnya kalau orang Bali itu nyentana itu numpang di rumah mertua. Tidak banyak, dia tidak pandai beradaptasi, baik itu dia yang laki atau yang perempuan, itu istri, dia harusnya pandai bergaul, beradaptasi, bagaimana dia menempatkan diri. Nah itu dia harus seperti itu. Tapi kalau memang sudah dia berusaha, maka pilihan satu-satunya memang harus keluar dari rumah cari mandiri gitu ya. Mandiri. Nah itu yang ini ya. Insyaallah. Kemudian juga dia harus juga menghindari juga hal-hal yang mempengaruhi dari pola hidup dia. Misal mohon maaf nih, jadi kayak kebiasaan nonton sinetron. Itu kan itu sebenarnya kan cerita dari satu kasus kemudian difilmkan, yang kita khawatir itu menular. Akhirnya kita yang tadi tidak pernah rasa curiga pada pasangan hidup kita, kalau nonton jangan-jangan seperti ini. Itu yang kita harapkan jangan sampai seperti itu ini ya. Baik Ustadz, tadi luar biasa ini pemaparan jenengan berkaitan dengan kiat-kiat juga ya. Jadi supaya kita waspada, kita juga bagaimana termasuk tolabul ilmi, menuntut ilmu. Jadi tidak hanya menuntut ilmu yang sifatnya pendidikan kan, bisa juga kaitan dengan keluarga. Ini betul-betul kompleks kan gitu, seperti yang antum sampaikan tadi. Permasalahan sederhana pun kalau kita tidak segera menyampaikan, bahasanya kita tabayunkan ke pasangan kita, luar biasa itu. Bisa jadi porak-poranda itu bangunan yang sudah kokoh, yang sudah kita niatkan untuk menjalin ikatan suci, itu
memang fakta ya, fakta banyak di masyarakat kita, termasuk yang antum sampaikan tadi. Kalau melihat contoh-contoh yang sifatnya telenovela atau film-film yang bisa dikatakan mendidik atau banyak nggak mendidiknya kan, karena termasuk itu suudon sama pasangan kan, bahasanya itu kan sering diwujudkan setelah melihat telenovela, masya Allah. Jadi inilah kadang-kadang pemirsa yang berbahagia. Jadi apa yang tadi disampaikan beliau tadi memang fakta ya, fakta fenomena kita ini. Berujung pada perceraian karena fakta atau faktor-faktor yang menunjang tadi. Sederhana sebenarnya, tapi tidak bisa disepelekan. Tetap kembali kepada bagaimana kita belajar ya Ustaz ya. Ilmu agama, iman kita itu tantangan luar biasa saat ini. Beda dengan dulu kayak. Itulah sekarang. Jadi sekarang kan alhamdulillah. Jadi komunitas-komunitas ini bikinlah kajian-kajian ilmiah. Terutama yang perlu kita angkat juga yaitu fikih usroh. Usroh. Ya, tentang bagaimana kita berumah tangga. Karena memang para ulama juga perhatikan kalau di kitab fikihnya. Hampir separuhnya tuh. Yaitu kita pertama antum lihat buku mazhab apa sih? Imam Syafi'iyah kah? Hanabilah ya atau Malikiyah atau itu separuh kitabnya membahas fikih ibadah. Separuhnya lagi fikih muamalah. Fikih muamalah itu yang luar biasa punyanya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah ya, kita Bulughul Maram lah ya, dipakai di pondok-pondok itu. Bulughul Maram ya. Coba aja kita perhatikan. Yaitu pertama apa Kitabul Buyu', yaitu tentang bisnis. Terus kemudian setelah itu yaitu tentang berkeluarga. Kalau sudah punya penghasilan disuruh berkeluarga. Kalau sudah berkeluarga disuruh kita bahas yaitu tentang jinayat, tentang kriminal supaya kita tidak melakukan kriminal. Ini Ustaz, nyambung Tad. Ini kaitan dengan praktisnya ya, prakteknya kalau keluarga ini. Apa sih peran suami ketika sudah berumah tangga, lebih-lebih setelah memiliki putra dan putri itu gimana perannya yang sesuai dengan ajaran Islam Ustaz? Ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Ya kan, qawwam itu maksudnya jadi pemimpin. Betul. Kalau yang namanya pemimpin dia harus bersikap adil pertama saat. Yang kedua dia harus menafkahi istrinya. Terus kemudian dia harus menjaga keluarganya. Terutama apa? Dalam hal agama. Kan dia Allah perintah apa? Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu. Itu ini. Jadi harus dia betul-betul bersikap menjaga dengan jangan sampai dayus. Dayus itu artinya apa? Dia membiarkan keluarganya bermaksiat. Keluarganya tidak menjalankan syariat misalnya. Yang mohon maaf ini ada seorang ayah tapi tidak bersikap seperti ayah. Banyak itu Ustaz. Banyak sekali. Luar biasa itu lebih-lebih di kota Denpasar. Contohnya sederhana Ustaz. Ini mohon maaf ya, saya bukan ini, tapi ini karena ditanyakan dan ini menjadi ini fenomena kita. Misalnya Pak berjilbab, ya kan dari kecil kan dia jadi berjilbab. Dewasa kok sudah lepas jilbabnya? Itu kan fenomena seperti itu di mana masyarakat kita. Terus kemudian juga bergaul. Ya kita ini naudzubillah min dzalik, anak SMP ya makanya di sekolah-sekolah saya ajak teman-teman ayo coba pisahkan tempat duduknya. Nanti ingat ketika jadi mahasiswa. Karena tak mau tak bisa. Kenapa kok duduk mahasiswa dengan mahasiswa? Tak boleh bisa. Bisa kan supaya tidak dianggap biasa. Nah ini kan hal-hal yang sederhana. Dan seorang ayah juga harus memperhatikan seperti itu. Tidak boleh dia membiarkan keluarganya itu lepas kontrol. Dia harus kontrol. Apalagi sekarang nih Pak. Ini gadget ini, Anda bilang setan gepeng. Iya kan? Betul. Yang kita tidak bisa tembus batas. Tidak bisa. Nanti bisa di ruangan kecil, tapi dia berselancar kemana-mana. Iya. Luar biasa ya. Itu peran suami yang harus menjadi perhatian bersama kita, termasuk kita ini kaum Adam ya. Kadang-kadang ya Allah membimbing istri kan? Memang harus sabar dan pelan. Bahkan kita melihat nih selanya. Apalagi kalau istri sudah terkontaminasi dengan film-film yang tadi antum sampaikan, masya Allah kadang-kadang. Dan mohon maaf tadi antum nyinggung kaum Adam. Tidak ada Adam nafsu. Yang ada tuh hawa nafsu. Iya kan. Jadi hawanya itu ya dari kaum perempuan. Yang menyebabkan nafsu. Itu yang menyebabkan ini. Masya Allah. Jadi para istri ya pasangan harus yang sabar dan harus
banyak belajar. Insya Allah seperti itu. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir ya Ustaz, apa ya? Nah ini kaitan dengan tema kita fenomena perceraian ini. Ya bisa dikatakan suatu hal yang terakhir tadi antum sampaikan. Kapan sih ketika para suami dibenarkan untuk melakukan talak atau memberikan kalimat cerai kepada istri Ustaz? Monggo. Barakallahu fiik. Kalau bisa jangan sampai ini. Mungkin sudah habis Ustaz kesabaran kita. Antum ketika serah terima dari mertua antum, berarti antum sudah bertanggung jawab terhadap keluarga antum. Ya, khairukum li ahli kata. Maka apa? Yaitu sebaik-baik kalian adalah sebaiknya kalian terhadap keluarganya. Wa ana khairukum kata Rasulullah SAW, aku adalah yang terbaik untuk keluargaku. Jadi makanya apa? Kalau seandainya terjadi, makanya ar-rijal qawwamun 'ala an-nisa nanti berkaitan dengan nusuz. Kalau seandainya istri itu sudah tidak bisa dikasih tahu, membangkang betul-betul dia merasa lebih daripada suami, dan ini boleh suami mengajukan cerai, tapi dengan syarat menghadirkan dari kedua belah pihak keluarga. Siapa penengahnya? Cuma mediatornya. Kan, mediatornya itu. Kan itu yang ditunjukkan. Disuruh kita mengambil dua orang yang adil. Dari pihak suami, dari pihak istri. Untuk mendamaikan islah dulu. Kecuali kalau seandainya sudah tidak bisa diislah. Nggak bisa berdamai sudah. Baru jalan terakhirnya baru kita ini sudah, mungkin itu jalannya dan itu takdirnya. Wallahu a'lam. Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, para pemirsa podcast Tali Kata Talita yang luar biasa ini, kita kalau kita lanjutkan bincangnya insya Allah bisa jadi 2 hari 3 hari nih. Iya Ustaz ya. Karena mungkin salah satu kitab yang beliau angkat tadi juga luar biasa, apa yang menjadi perhatian bersama berkaitan pernikahan, berkaitan apa yang nanti solusi-solusinya dalam perjalanan hidup sebelum menuju ke perceraian. Karena tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Fauzi tadi bahwasanya perkara yang halal tapi dibenci sama Allah yaitu perceraian, gitu Ustaz ya. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi, luar biasa ilmu yang telah diberikan kepada kita semuanya ini. Sekali lagi untuk yang terakhir Ustaz, mungkin ada pesan dan kepada para pemirsa supaya bagaimana membangun keluarga yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Monggo Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, teman-teman sekalian, ketika Allah mengatakan innallaha astafa Adam wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam, Nabi Nuh, personal ya. Perorangan aja. Kemudian dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Keluarga Nabi Ibrahim itu dijadikan uswah, dijadikan teladan. Tapi karena beliau adalah seorang nabi. Nah, sekarang masalahnya adalah keluarga Imran, manusia biasa. Dan diletakkan di surah Ali Imran. Ali Imran, keluarga Imran, bukan Al Imran ya. Ali itu artinya keluarga Imran. Di ujung ayat, di ayat terakhir, di ayat 200 ini adalah kiat sukses dunia akhirat. Allah menyebutkan ada 5 kiatnya. Dari 5 itu saatnya ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bangun keimanan. Rumah tangga kita tuh harus hablum minallah dan hablum minannas. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rukun iman yang lainnya, kemudian apa? Aplikasinya kepada semua manusia. Kemudian apa? Isbiru wasabiru. Sabar yang pertama, sabar kekurangan diri. Sabar yang kedua adalah sabar menghadapi orang lain, pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, kolega-kolega kita barangkali. Ini sabar yang kedua. 2 kali disebutkan kata sabar. Maksudnya apa? Sabar di dalam Al-Quran semuanya isinya bukan statis, tapi dinamis. Artinya suruh cari solusi. Kemudian yang ketiga, yang keempat, rob itu yaitu menjaga negara. Artinya awalnya kemudian kalau lingkupnya kecil adalah menjaga keluarga kita. Jangan sampai bercerai. Kenapa? Kalau udah bercerai dampak negatif banyak nanti. Nanti keluarga kita jadi minder. Kemudian yang kelima yaitu ittaqullah. Ittaqullah itu artinya takut kepada Allah, tapi makna lainnya itu hati-hati. Hidup itu harus hati-hati. Ini kita ini banyak onak dan duri.
Makanya samudra kehidupan. Samudra kehidupan. Yaitu ada ombak dan angin, kita harus tegar terus. Ya. Kita artinya kan safinah kita ini, kapal kita ini, bahtera kita ini, ya kita harus nahkodai dengan baik, insyaallah. La'allakum tuflihun, insyaallah. Insyaallah akan bahagia dunia akhirat. Amin, barakallah. Mudah-mudahan kita dengarkan ya semuanya. Amin. Baik Ustaz, luar biasa, alhamdulillah, barakallah, ilmu yang beliau sampaikan kepada kita sudah memasuki yang terakhir ini waktunya. Tapi insyaallah kita akan sambung lagi Ustaz ya. Boleh. Dengan tema yang lain kan gitu Ustaz. Masyaallah. Ada tema yang sebenarnya diminta. Masyaallah. Yaitu tema insyaallah nanti. Baik Ustadz Fauzi Basultona yang kami hormati serta para pemirsa podcast Talikata, Talita Group yang berbahagia, dan alhamdulillah kita bisa menerima ilmu dari beliau. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Tapi sebelum saya tutup, ini kita kenalin lagi nih. Ini produk daripada Talita Group yaitu madu Ustadz. Kan itu ya madu, Masya Allah. Kalau kita bisa mengkonsumsi setiap hari, Masya Allah, Insya Allah sehat ya. Sehat ini madunya jenisnya ada yang madu hitam. Ini asli ya, ini asli ini asli termasuk dari perkebunan yang dibina oleh Talita Group ya. Dan hanya di lokal kita ini bisa di lokal di Karangasem, di Singaraja itu dihimpun oleh beliau ini atau Pak Prof Nur ini, sehingga luar biasa. Termasuk ada yang honey garlic dari bawah. Ya, bagi para pemirsa yang ingin mendapatkan madu ini, boleh request ke Talikata di podcast ini ataupun langsung saja datang ke kantor distributornya di Ponorogo, Ruko Perdoan di Ponorogo di sini. Itu aja informasi untuk iklannya, tapi insya Allah tambah bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri sebagai host pada kesempatan ini bersama Ustadz Basultona Fauzi menyampaikan terima kasih dan sampai ketemu di Talikata berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.